Masih di Jawa Tengah, kali ini saya bersama Mas Jihan akan menjelajah alam Purworejo menggunakan camper van. Itu ada satu, Mbak. Oh iya, oke. Tapi ya, Siapa? pegangan sini yang sini. Siap. Gatel. Bambu merupakan salah satu tanaman yang semua bagiannya bermanfaat. Akar serabutnya dapat menghambat erosi, batangnya untuk bahan bangunan, dan rebung atau tunas mudanya menjadi sumber makanan. Jadi ini rebung yang kita ambil hari ini itu namanya pring petung, usia 1 bulan, jadi masih bisa dimakan karena masih lunak, belum keras. Rebung dapat dipanen sepanjang tahun dan dapat tumbuh maksimal saat musim hujan. Rebung yang bisa dikonsumsi berusia antara 1 sampai 5 bulan. Jika kelamaan, ruas rebung sudah tumbuh menjadi bambu muda. Ukuran rebung bermacam-macam, tergantung jenis bambunya. Rebung petung menjadi salah satu rebung paling besar di antara semua jenis rebung. Nah, wah berat juga ternyata Pak ya. Ya, nanti saya bawa. Siap, setelah ini mau dibawa kemana Pak? Ini bawa ke situ ke atas, ini mau dikupas dulu, Ha-ha. terus dijemur. Oh dijemur, Ya, dikeringin gitu Pak? Dikeringin, terus disayur. Oke, wah saya baru denger nih ada rebung dikeringin. Ya udah Pak, langsung aja kita ke sana dikeringin sekarang. Ya, nggak apa-apa. Oke. Nanti banyak bang kecil aja. Siap Pak. Baru kali ini nih saya dengar ada rebung kering, makanya saya penasaran langsung datang ke sini buat nyobain masakan khas masyarakat sini. Rebung yang sudah dikeringkan tidak dapat langsung diolah, harus direbus sampai lunak. Nih, rebung kering yang tadi udah direbus. Kalau udah direbus gini jadi lebih empuk, kayak jamur gitu teksturnya. Perpaduan rempah Nusantara dikenal mempunyai cita rasa yang kuat. Masukkan santan dan rebung, kemudian olah sampai matang. Dari aromanya aja ini udah enak banget. Akhirnya sayur rebungnya udah mateng, udah siap disantap. Enak banget emang resepnya Mbah, luar biasa. Rasa penasaran saya terjawab. Ternyata olahan rebung kering tak kalah enak dari rebung segar. Ternyata rebung kering ini enak banget, apalagi saya menyantapnya langsung di rumah warga. Pas banget sama suasananya, ya kan Mas? Iya benar banget. Enak banget ini Mbah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kita sedang menyusuri jalanan di daerah Purworejo buat nyari spot camping. Petualangan dengan camper van selalu menghadirkan pengalaman dan tantangan yang berbeda di setiap wilayah. Kondisi medan dan cuaca menjadi cerita tersendiri dalam setiap perjalanan. Hutan pinus ini menjadi bagian dari wilayah Gunung Cilik yang berada di Desa Donorejo, Purworejo. Lokasi yang ideal untuk camping dan memanjakan raga di alam bebas. Akhirnya kita udah nyampe, sekarang kita mau buka oning sama tenda dulu. Yuk Mas. Yo. Oh Mas, ada ibu nyari apa itu ya? Aku samperin ya. Yaudah ini titip Masnya ya. Bu, ibu lagi nyari apa Bu? Ini Mbak, dari putri malu. Mau dibuat apa Bu? Dimasak sayur enak banget loh Mbak, ditumis. Oh bisa dimasak. Bisa. Alam selalu menyediakan, dan kearifan masyarakat dalam memanfaatkannya Udah selalu nyampe menjadi berarti cerita ya? unik dalam setiap ini petualangan ada. saya. Oh.
Putri malu atau disebut sebagai Mimosa pudica merupakan tanaman liar yang dapat tumbuh di berbagai tempat. Nih, putri malu. Jadi, kenapa dinamain putri malu? Karena dia kalau disentuh malu-malu. Tuh. Tanaman putri malu mempunyai kemampuan gerak daun yang disebut seismonasti. Gerakan daun menguncup ini berfungsi untuk melindungi diri dari serangan hewan herbivora yang ada di sekitarnya. Ternyata kalau udah terlalu tua itu kalau dimasak jadinya alot. Jadi kita nyari yang masih muda kayak gini. Putri malu dapat bertahan hidup di segala cuaca. Daunnya pun selalu terlihat hijau saat kemarau panjang. Memasak di alam bebas menjadi salah satu cara saya menikmati petualangan campervan ini. Daun putri malu sudah dibersihkan. Saatnya kami olah menjadi tumis daun putri malu. Dari 3 macam bumbu dasar, tumisan biasanya menggunakan bumbu dasar rempah yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, dan cabai. Setelah harum, masukkan daun putri malu dan sedikit air. Ya. Nah, ini sudah matang Mbak ini Mbak. Oh, udah matang ini? Iya, Udah bisa dimakan kan berarti? Sudah. Mas Jian, udah matang nih, makan yuk. Gimana Mbak rasanya? Enak Bu ternyata. Saya nggak expect putri malu bisa kayak gini. Daun putri malu ini teksturnya lama-lama kalau dimakan kayak daunnya singkong. Terus rasanya ada khasnya gitu ya Bu ya? Ada khasnya sendiri. Gurih-gurih gitu. Keset, ya. Tapi dari daunnya bukan dari bumbunya. Selain terkenal sebagai tanaman herbal, daun putri malu juga mempunyai cita rasa yang unik saat dijadikan olahan. Selain enak Mbak, ini banyak manfaatnya. Terutama yang susah tidur bisa konsumsi ini supaya pulas tidurnya. Oke. Kalau menderita demam, makan ini juga bisa mengurangi demam. Bisa meredakan panas tubuh Iya, juga ya iya. berarti. Banyak banget nih manfaatnya. Tumbuhan putri malu cocok banget dijadiin makanan alternatif saat kita camping. Karena dia tumbuhnya juga di deket-deket lokasi kita camping. Enak banget ini Bu. Iya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dari Purworejo, petualangan saya bergeser jauh ke pesisir utara kota Surabaya. Sekarang saya sedang berada di Surabaya dan ternyata di sini ada salah satu water sport ekstrim yang tergolong masih baru, yaitu jet ski. Jet ski yang akan saya jajal mengambil lokasi di area hutan mangrove. Tepatnya di Romo Kalisari yang terletak di pinggiran kota Surabaya. Nah, di sini emang spotnya cocok banget buat jet ski karena di depan udah ada jalur di sekitaran kawasan mangrove dan itu panjangnya sekitaran belasan kilometer. Jadi cocok banget nih, apalagi buat racing kalau mau yang seru-seruan. Kita balapan ya habis dari sini nanti. Dengan ditemani oleh Kapten Jet Ski, saya pun sungguh tidak sabar ingin segera menggeber jet ski yang satu ini. Oke, let's go. Mulai ya.
Adrenalin saya benar-benar terpacu. Sensasi memacu jet ski hingga kecepatan 80 km per jam rasanya sungguh luar biasa. Gila, kenceng banget. Ini cuacanya panas sampai gak kerasa panas nih. Kena ombak. Wow. Sama kenceng ya. Oke, let's go. Bermain jet ski di kawasan Romo Kalisari ini harus memperhatikan waktu pasang surut laut, mengingat lokasinya yang langsung berbatasan dengan Laut Selat Madura. Sehingga waktu yang baik adalah ketika air laut tengah pasang. Di sini tuh airnya tenang banget, jadi pas banget buat main water sport jet ski ini. Jadi kita nggak terlalu melawan ombak, nggak terlalu terombang-ambing, pas banget enak mainnya. Hutan mangrove Romo Kalisari yang begitu lebat dan masih terjaga keasliannya juga jadi daya tarik tersendiri. Selain cepat, bermain jet ski juga ternyata mudah dikontrol. Jadi di jet ski yang saya naikin ini ada fitur rem dan gas. Nah, untuk gasnya dianjurkan hanya memakai satu jari supaya tidak overpower. Sedangkan untuk rem, misalnya kita lagi jalan, untuk ngeremnya cukup mudah, kita cuma perlu direm satu kali aja terus langsung lepas gitu aja. Karena kalau remnya kita tekan terus, jet skinya akan mundur. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba jet ski yang saya naiki mendadak berhenti. Rupa-rupanya mesinnya mengalami gangguan. Majunya berat tadi waktu mau muter. Di gas itu kayak nggak jalan banget. Ada problem ya? Usut punya usut, baling-baling jet ski ternyata tersangkut kayu. Beruntung kayu tersebut bisa langsung disingkirkan. Jadi ternyata sampahnya itu nyangkut di bagian bawahnya jet skinya. Jadi buat ngambil sampahnya harus menyelam buat ngambil dari bawahnya langsung kayak gitu. Oh, sampah kayu ya? Udah dapat. Oh. Ini sampahnya ya. Ini tadi ternyata yang bikin jet skinya susah maju. Jadi emang kalau bisa nggak ada sampah apapun ya Mas ya. Soalnya sekecil ini pun aja udah mengganggu lajunya jet ski. Meski ukuran kayunya tidak besar, namun sudah cukup untuk menghambat kinerja mesin. Nah, sekarang sampahnya udah clear, udah siap lagi buat jalan. Sekarang aku mau nyobain manuver tipis-tipis aja, tapi tahun engine dulu. Selain adu balap, jet ski juga bisa dipakai bermanuver seperti atraksi yang ditunjukkan oleh kapten ini.